Hai guys, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Jika pada video sebelumnya, kami telah membahas dalam playlist hukum pidana mengenai apakah Eliezer bisa bebas dari dugaan tindak pidana pembunuhan, maka kali ini dalam playlist hukum konsumen, kami akan membahas tentang hak penumpang yang jarang diketahui jika pesawat delay. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang menonton channel YouTube kami. Karena konten ini berkaitan dengan aturan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai habis, agar tidak keliru dalam memahaminya. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dengan dasar hukum yang jelas dan ingat, ini ditonton secara gratis. Saat ini pengguna transportasi udara semakin banyak. Jarak tempuh yang singkat menjadi pertimbangan banyak orang sehingga memilih pesawat sebagai alat transportasi, walaupun harganya jauh lebih mahal. Seringkali penumpang mengalami keterlambatan dalam jam penerbangan, sehingga tentu akan sangat merugikan penumpang. Adanya kerugian tersebut, tentu harus mendapat kompensasi dari pihak maskapai sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tentu masih banyak di antara kita yang belum mengetahui tentang hal pertanggungjawaban tersebut. Berikut akan kami uraikan, namun sebelumnya kami menjelaskan terlebih dahulu pengelompokan keterlambatan penerbangan pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal. Adapun keterlambatan penerbangan pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal terdiri dari A. Keterlambatan penerbangan, B. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara, dan C. Pembatalan penerbangan. Selanjutnya keterlambatan penerbangan dibagi ke dalam 6 kategori keterlambatan yaitu A. Kategori 1, keterlambatan 30 menit sampai dengan 60 menit. B. Kategori 2, keterlambatan 61 menit sampai dengan 120 menit. C. Kategori 3, keterlambatan 121 menit sampai dengan 180 menit. D. Kategori 4, keterlambatan 181 menit sampai dengan 240 menit. E. Kategori 5, keterlambatan lebih dari 240 menit dan F. Kategori 6, pembatalan penerbangan. Nah, jika penumpang mengalami keterlambatan kategori 1, maka penumpang akan mendapatkan kompensasi berupa minuman ringan. Jika penumpang mengalami keterlambatan kategori 2, maka penumpang akan mendapatkan kompensasi berupa minuman dan makanan ringan. Jika penumpang mengalami keterlambatan kategori 3, maka penumpang akan mendapatkan kompensasi berupa minuman dan makanan berat. Jika penumpang mengalami keterlambatan kategori 4, maka penumpang akan mendapatkan kompensasi berupa minuman, makanan ringan, makanan berat. Jika penumpang mengalami keterlambatan kategori 5, maka penumpang akan mendapatkan kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp300.000. Jika penumpang mengalami keterlambatan kategori 6, maka kewajiban bagi maskapai untuk mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket, dan jika penumpang mengalami keterlambatan pada kategori 2 sampai dengan 5, maka penumpang dapat dialihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket. Nah, itu hak dari penumpang dalam bentuk pemberian kompensasi jika mengalami keterlambatan dalam penerbangan. Sekarang kita perlu mengetahui juga faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbangan yaitu A. Faktor manajemen airline, B. Faktor teknis operasional, C. Faktor cuaca, dan D. Faktor lain-lain. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah seluruh faktor penyebab keterlambatan tersebut di atas dapat mengakibatkan maskapai bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada penumpang? Adapun yang dimaksud faktor manajemen airline adalah faktor yang disebabkan oleh maskapai penerbangan, meliputi A. Keterlambatan pilot, kopilot, dan awak kabin. B. Keterlambatan jasa boga catering. C. Keterlambatan penanganan di darat. D. Menunggu penumpang, baik yang baru melapor check-in, pindah pesawat, transfer, atau penerbangan lanjutan, dan E. Ketidaksiapan pesawat udara. Nah, ternyata tidak semua faktor penyebab keterlambatan yang bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak maskapai. Karena di luar dari faktor manajemen airline, pihak maskapai dibebaskan dari tanggung jawab untuk memberikan kompensasi. Penjelasan tersebut di atas dapat kita temukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang penanganan keterlambatan penerbangan, delay management pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan.
Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan menyangkut konten saat ini, silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.